Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babul hadi wal arba'un fi dzikri hali syaribil khamri. Bab yang ke-41 di dalam penyebutan cerita keadaan peminum khamr yang ada di neraka. Ila angal thumma yuja'u bihim ilan nar. Kemudian mereka tadi itu didatangkan dengan mereka, digiring itu mereka ilan nari, ke neraka, hatta yakunu, sehingga menjadi mereka tadi itu hammaman ay badat lihyatuhu, sehingga mereka tadi itu nampak ubannya, ya, nampak ubannya. Uban itu muncul karena ketakutan, bisa. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi ketika membaca surat Hud, beliau menyatakan syayyabatsni Hud wa akhwatu, membuat putih rambutku saudaraku Hud, artinya Nabi Allah Hud dan saudara-saudaranya dan kaumnya. Jadi ketika Nabi baca cerita tentang siksaan Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Hud beserta umatnya, itu Nabi sampai beruban. Makanya di sini dikatakan setelah mereka tadi itu kemarin itu, ya, tinggal di sana sampai keluar keringetnya itu bau, amat sangat busuk, mengganggu dari penduduk neraka yang lain. Maka ketika itu mereka digiring, didatangkan mereka tadi itu menuju neraka, kelihatan neraka seperti itu sampai dia tadi itu nampak ubannya. Tsumma ya'uduna khalqan jadidan. Kemudian mereka tadi itu kembali sebagai bentuk yang baru, dibuat muda lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat kuat lagi, hancur kuat, hancur dikembalikan lagi. Suatu saat ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, perjalanan Isra, Nabi kelihatan ada satu umat, mereka tadi itu ngambil batu, dipukul kepalanya, pecah, kejang-kejang, jatuh. Setelah itu dibentuk kepala baru lagi oleh Allah, ngambil batu lagi, dipukul kepalanya, pecah, kejang-kejang, jatuh, terus seperti itu. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ini siapa wahai Jibril? Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, hadza min ummatik, dia ini dari umatmu, alladzi tatathaqalu ru'usuhum ila shalah, yang amat sangat berat kepala mereka, jiwa mereka ketika dia diajak untuk menuju sholat. Maknanya apa? Bukan tidak sholat, cuma sholatnya itu aras-arasen sampai keluar waktu. Ini sholat. Coba pikirkan mereka yang tidak sholat roksan sama sekali, tidak sembahyang sudah. Lawang yang sholat saja aras-arasan saja itu dibuat oleh Allah adabnya pada seperti itu, apalagi tidak sholat. Makanya kalau kita ngelihat dalam hukum VG itu,
kita ini bisa dimatikan. Dimatikan aja ya. Kita ini kalau akan masuk sholat itu yusannu binasyat. Yusannu binasyat. Disunnahkan untuk kita semangat kalau mau sholat. Makanya Ramadan itu Pak, Ramadan kita disunnahkan mandinya itu kapan? Sunnah mandi Ramadan itu ba'dal maghrib. Niat untuk li'ihya'i Ramadan bil ibadah. Jadi mandinya itu niat, aku niat mandi untuk menghidupkan Ramadan. Wah subhanallah, tidak ada rematik. Karena apa? Diniati ibadah sama Allah. Coba di luar itu. Tiap waktu sampean mandi sebelum jam 12 malam, lama-kelamaan rematik sampean. Tapi kalau Ramadan enggak. Karena apa? Niatnya ibadah sama Allah. Jadi bukan sore mandinya, itu bukan sore. Lebih-lebih kalau dilihat di hukum fikihnya itu, kalau mandi tanpa ada sebab yang wajib atau sebab yang sunnah, kemasukan sedikit di lobang-lobang meskipun tidak sengaja, batal puasanya. Misalnya sampean mau mandi seger-segeran gitu, Beb, aku ada undangan, Beb, tak adus dhisik misalnya. Nah ini tidak ada kesunahan mandi ke undangan, tidak ada. Maka ketika itu dia mandi, pior sampuan kabeh wis. Kadang-kadang sak sikatane kabeh, la haula wala quwata illa billahil azim sudah. Wis kabeh gawe minyak mangi, iki poso ta ya apa kira. Poso iku gambarannya itu orang puasa itu asy'ath. Orang itu kalau puasa itu ketok Pak, teko potongannya ketok gitu loh, lemes, terus ndak gawe wangi-wangian gitu. Masuk sedikit ke lubang telinga, ndak sengaja, batal langsung. Kecuali kalau mandi sunnah, mau berangkat Jumatan, mandi sampean, ndak sengaja masuk sedikit, ndak ada masalah. Atau mandi junub misalnya, keluar mani misalnya di tengah siang hari Ramadan, tidur gitu ya. Kemudian mimpi atau tiba-tiba keluar mani gitu ya apa? Ya mandi. Masuk sedikit, tidak sengaja, tidak apa-apa. Cuma Nabi SAW tidak pernah mandi, tidak pernah mimpi junub sama sekali. Ya, kita kayak Nabi. Kenapa? Karena mandi junub ini hampir 80%, maaf, mimpi basah itu 80% godaan setan. 80%. Nabi terbebaskan dari godaan setan. Lalek kula jenengan kok sik mimpi, omane mimpi tonggoe. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Kemudian sampai keluar mani dalam mimpi. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Cuma sampean dibuat mainan setan. Dalam riwayat dikatakan, maaf ya, dalam riwayat dikatakan orang itu yang keluar mani dalam keadaan mimpi bukan dengan yang halal, karo tonggoe. Mang jadi diculak ngono ya. Delok tonggoe tok ya tonggo ayu ngene. Sampe gawe mimpi. Tahu enggak sampean? Maaf ya, itu setan, maaf, buat mainan kemaluan kita. La haula wala quwata illa billah. Sampean pas ngadeg ngene Pak, ono arek cilik digawe dolan ngono ngamuk sampean. Kurang ajar kon, minggir. Loh, tapi sampean tidur. Kalau sampai seperti itu berarti setan sudah datang sama sampean. Gitu lah. Lah kok iso, Beb? Ya mau. Ya pikirin kon dewe. Apa? Ya. Ini ngomong masalah mandi, Pak. Taib ya. Dirubah bentuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ente lihat Pak, orang soleh itu Pak, kalau mau berangkat apalagi terawih barang ya. Kayak begitu. Sarungnya api VHS iki modelnya. Nyebut ae, keliru nyebut. Pakaiane sing api, nang masjid kena sorbanan dhisik mariatus wangi. Dadi mlebu masjid itu barang. Allahu Akbar kena ngono ya. Duduk kumus-kumus deh. Sarung ngepir digawe ta. Nang masjid. La haula wala quwata illa billah. Delok iki makmum iki gawe ta. Oh, sembayang. Aduh. Sampai dikatakan apa, Pak? Orang itu sebagai khatib, sebagai imam dan lain sebagainya, itu pakaiannya harus di atas makmumnya. Karena apa? Karena mantor.
Bukan untuk sombong-sombong, enggak. Ini Al-Qur'an ini, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ai inda kulli dhahabin ila masjid. Ambil perhiasan kamu, gunakan sing duwe akeh digawe tapi akeh-akeh. Yo, situk tok wis cukup. Kemudian gawe wewangian, gawe sorban yang bagus. Itu. Ojo sampai makmume gawe jubahan imamaan. Apa? Mak ngocak kan. Kayak enak pidato modelnya. Sebentar Pak ya, sebentar Pak. Jangan sampai khotibnya itu kalah sama makmumnya pakaiannya. Khotibnya masya Allah, makmumnya masya Allah imamaan, jubahan. Sing khotibnya ijasan, nggak celonoan. Dia lo Beb kan ndak nutup aurat. Sopo orang ndak nutup aurat? Nutup aurat cuman harusnya sesuai dengan yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa yuradduna, mereka dikembalikan ilan nari, ke neraka dalam keadaan apa? Maghlulata aidihim, yang terikat tangan-tangan mereka. Wa yushabuna, mereka ditarik finnari, di api neraka. Di neraka tadi itu bisalasil, mereka itu ditarik dengan satu rantai, ala wujuhihim, berada ditarik dari depan ini. Jadi bisa wujuhihim di sini maknanya itu depan, wijha itu depan, maknanya bisa amam itu. Wa idza istaghotsu, ini pengulangan ya. Wa idza istaghotsu, dan jika mereka tadi itu meminta bantuan bisyarab, dengan minuman, dikasih. Pelajaran yang lalu, yughatsu bil ma'il hamim, mereka itu diberikan dengan air yang panas mendidih. Jangankan diminum, air tadi itu didekatkan ke wajahnya, wajahnya hancur. Kenapa? Karena dia terkena panasnya. Belum diminum ini, yang pelajaran kemarin itu. Hatta idza syaribu, sehingga ketika mereka tadi itu minum, taqatta'at am'a'uhum, akan menjadi terpotong-potong semua lobang-lobang di dalam tubuhnya. Fa'idza istaghatsu bit-ta'am, maka jika mereka tadi itu meminta dengan ta'am, makanan, yuja'u, mereka akan diberikan bizzakum, dengan buah zakum, buah yang memang diberikan untuk mereka penduduk neraka jahanam. Fa'idza ji'a bihi, maka jika telah datang dengan buah zakum tadi itu, karena begitu laparnya mereka, tidak ada yang dimakan lagi, terpaksa makan. Wa akalu minhu, mereka tadi itu memakan buah zakum, maka ketika itu ghala ma fi butunihim, maka niscaya akan mendidih apa-apa yang berada di dalam perut mereka. Wa ma fi dimaghihim, dan yang apa-apa berada di otak kepala mereka. Fayakhruju, maka keluar lahabun nar, dari semburan api, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Wa tatasaqatu, niscaya akan berjatuhan ahsya'uhum. Ahsya ini mimma yalil batan, yaitu apa-apa yang sejajar dengan perut. Apa? Hatinya, lambungnya, ususnya, jantungnya, pankreasnya, semua yang di bawah perut ini akan berjatuhan. Ala agdamihim, langsung jatuh di bawah mereka, di depan kaki-kaki mereka sendiri. Mereteli, Pak. Naudzubillah min dzalik. Itu. Kemudian apa? Kemudian dijadikan kullu wahid minhum, setiap satu dari mereka fi tabut, dijadikan bagi mereka itu tabut. Sampai lo tabut ah? Tabut itu kalau sampean kelihatan fotonya Imam Syafi'i, kuburannya itu ada kayu itu, seperti itu tabut. Iya, kayak kuburannya para habaib yang ada di Hadramut, foto-fotonya yang nyebar itu kan menggunakan kayak apa itu, kayak kayu itu tabut namanya. Mbok apa bahasa Indonesia nih? Hah? Bahasa Indonesia? Tahu?
Bahasa Indonesia tidak ketemu. Apa? Kotak amal gua akhirnya. Tuh. Bukan peti. Hah? Oh ya. Wis ngono iku, Pak, wis ngono kok wis. Wis pokoke iya, niku lho ngetak. Oh ya. Tadi ketok, masih tidak paham. Nah, tabutnya tadi itu menjamrin dari bara api. Bara api itu dipanasi al-fa'am. Dipanasi oleh Allah selama 1000 tahun. Yang dhiqa madkhaluhu, tempat masuknya ke jamrah tadi itu sempit. Dimasukkan, dijejel-jejel nang. Dijejel nang. Naudzubillah min dzalik. Dan orang di alam kubur itu yang merasakan siksanya itu bukan cuma jasad tok, Pak, jasad dan roh loh ya. Bukan roh saja, bukan jasad saja, jasad dan roh. Kalau ada mengatakan misalnya, Habib, mana dalilnya ada siksa kubur? Saya tidak baca apa? Doa setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adi jahannam wa min adabil qabri. Nabi yang ngomong. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari adab neraka jahannam. Wa min adabil qabri, wa min adabil qabri, dan dari adab kubur. Siapa yang ngomong? Nabi. Kok kon ngomong dak ono? Malahan para ulama menyatakan apa? Ulama fikih. Sebagian mereka menyatakan ini bacaan doa ini setelah tahiyat akhir itu sebelum salam hukumnya wajib. Sebagian ulama. Sehingga kalau ada orang yang tidak baca doa seperti itu tidak sah menurut sebagian ulama. Itulah. Ini. Tsumma yukhraju minat tabut ba'da alfi am. Kemudian mereka dikeluarkan dari kotak kubur tadi itu setelah 1000 tahun. Wa yuj'alu fi sijnim minan nar, dan mereka dijadikan berada di penjara di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan bahwasannya di Baijuri juga disebutkan bahwasannya arwahus solihin itu tempatnya berada di sumur Zam-Zam. Sedangkan arwah askia, orang-orang celaka, naudzubillah min dzalik, itu arwahnya berada di Barhut. Barhut itu di belakang kuburannya Nabi Allah Hud yang ada di Yaman. Itu Barhut. Ada satu orang datang kepada satu orang alim, Aba ana barusan meninggal. Kira-kira Aba ana ini di sorga apa di neraka ya? Katanya orang alim tadi itu, kalau ente mau seperti itu, ya lihaten. Loh, lihat ya apa maksudnya? Berangkat ke sumur Zam-Zam situ, teriak ono di sana. Panggil nama bapakmu. Kalau memang dia jawab, berarti di tempat yang soleh, yang bagus, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sudah ketutup, Pak. Tidak ada, sumur Zam-Zamnya sudah ketutup, tidak kelihatan sampean di mana. Cuma keluar airnya saja. Kan gitu. Maka dia datang ke sumur Zam-Zam tadi, dipanggil, ternyata ada sautan bawahnya, jawaban dari sang bapak tadi itu. Ini bukan berarti gini, Pak. Kalau ngedengarkan riwayat seperti itu, Dorek, mosok tinggal di sumur yuk kita orang. Kan ngono pikir mana? Enak di dunyo lah di sumur, mosok menang di sumur kita orang. Bukan. Zam-Zam itu, Pak, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kebesaran Allah. Itu loh. Makanya arwah yang soleh digambarkan di sana. Aslinya ya bukan di sana. Aslinya itu mereka arwah yang soleh tadi itu berada di pelatarannya sorga, di terasi surga, di tamani surga. Kalau surga nanti yang akan dimasuki kulon jenengan, amin, itu masih sekarang ditutup. Tidak boleh siapapun masuk ke sana kecuali baginda Nabi mengicakkan kakinya di sana baru dibuka. Kalau enggak tutup. Lho Beb, ndek terase ndak kepanasan ta? Terase surga iki, tutup teras ndek kene panas ya. Terase surga, adem ya. Ya apa Beb adem embu durung mati sian. Kemudian apa? Wa ghalla min nar. Mendidih dari api tadi itu. Mayunaduna, mereka memanggil alfasana selama 1000 tahun. Wa atosyah, begitu hausnya. Ngomong-ngomong seperti itu,
haus. Lek jane wong Madura apa? Plekak. Jenenge to kak. Plekak. Ya apa plekak-plekak. Jadi haus gitu ya. Air butuh air. Fala yurhamun. Maka mereka tidak dirahmati oleh Allah. Tidak ada. Biar dalam keadaan seperti itu. Di dunia itu ada loh Pak orang-orang seperti itu. Di dunia itu ada. Sebelum di neraka ya. Ada dalam hukum syariat kita haram memberikan minum, haram. Waduh, yang sing belajar safina baru itu. Iya, sing belajar safina. Hewan tidak dimuliakan. Siapa yang tidak dimuliakan itu? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu hewan tidak dimuliakan. Ojo kon wara Habib Umar keras. Lek kon wara Habib Umar keras iku nandakno kon ndak pernah maca maten safina dudu sarai. Maten safina ndak pernah maca kon. Iku wae. Tarikus shalah, orang ninggalkan salat. Wa zani muhson. Orang yang berzina yang punya pasangan atau pernah punya pasangan. Jadi lek bosone naudzubillah min dzalik semoga dijaga oleh Allah, selingkuh. Gitu loh. Baik dia itu masih punya pasangan atau duda atau janda pernah punya pasangan, ini masuk zani muhson. Kemudian apa? Murtad ini merupakan agbahu anwa'il kufri, paling jeleknya bentuk-bentuk kekafiran. Apa itu? Murtad. Sehingga kalau ada orang murtad, di tengah murtadnya dia itu gila, kemudian kembali sehat dia, kemudian masuk Islam, masa gilanya harus dikodoi. Loh, kok bisa dikodoi? Kan gila itu kan dia terangkat, bukan taklif, bukan dewasa berakal, tidak berakal dia sekarang, karena didahului dengan murtad. Karena didahului dengan murtad baru gila, maka ketika itu dia tadi itu wajib mengkodoi puasa, sholat semuanya. Bahkan kalau pernah berangkat haji, ngulangi lagi hajinya, hilang semuanya. Semoga dijaga oleh Allah ya. Lalu gila dulu, kemudian murtad, ya jadi ngomong. Ono wong sampel, kemudian ngomong ya reken nih. Iku jadi ngomong ngeramput terus genengno ya. Ngomong apa ya reken. On murtad kon, lu gendeng murtad ya kon sing gendeng iki on. Terus geneng no, itu, paham? Kemudian apa? Kafir harbi itu apa? Kafir yang jelas-jelasan musuhi Islam. Itu. Lah kalau kafir sekarang ini tidak ketok iya apa? Itu ada di antara ulama mereka mengatakan ya sudahlah, itu dianggap kafir yang tidak ganggu sama kita. Biarkan aja. Padahal secara hukum syariat harusnya bayar jizyah. Bayar kayak semacam pajak gitu. Kalau enggak, bukan dhimmi lagi nanti. Gitu. Ada kafir itu namanya kafir dhimmi. Kafir yang tidak ganggu Islam, artinya bayar jizyah. Jizyah itu bayar yang namanya pajak. Dan pakaiannya harus lain sama orang Islam. Harus lain. Dalam Bejuri dikatakan di antara ciri-ciri kafir dhimmi, kafir yang tidak ganggu itu, mereka diharuskan menggunakan selendang untuk terbedakan. Jadi ketok selendangan, oh iki kafir dhimmi, oh iki Islam. Sing dadi pertanyaan kok saiki ono wong Islam lanang selendangan. Padahal kalau itu zaman sudah kekuasaan Islam berlaku, itu adalah pakaian orang-orang yang dikatakan kafir dhimmi. Jadi saya ngelihat dikasih tang ini di tali ini, tadi kelihatan Pak. Hatta kemana-mana harus dipakai ini, biar ketahuan. Oh ini kafir dhimmi nih. Oh ini kafir, ini yang harbi, kelihatan. Gitu Pak. Paham? Lah wedok beb ya apa pakaian wedok serendangan le. Oh niki. Lah iki selendang, itu selendang iki sorban. Aja keliru sampean. Lah iku selendang, dudu selendang iki. Ini sorban. Tidak. Lho ya apa beb? Iki sunah Nabi.
Karena Nabi gunakan ini. Gitu loh. Lek Nabi tidak gunakan ini, Pak, kulon jenengan tidak perlu gawe. Paham? Lebih gak imamaan itu ya apa? Sunnah Nabi. Saya katakan di sini, kalau ini bukan sunnahnya Nabi, ini bukan sunnahnya Nabi, taruh Pak. Tidak usah wis. Kenapa? Kita patokannya Nabi kok. Selesai urusan. Patokannya itu Nabi. Makanya Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Umar ya Pak, datang nang ini apa ya, Hajar Aswad Pak. Kan biasa ya Allah, kadang-kadang sampai nyewa-nyewa wong toh Pak. Bayar, cek iso ngambung kan gitu kan. Dengar ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika berada di depannya ini, depannya Hajar Aswad, ngadeg ini Pak. Ditelok ini Hajar Aswad. Kalau si mana Pak? Sayyidina Umar. Ayo cepetan Sayyidina Umar. Oh, tendang orang. Delok ini. Watu ya. Cari ini sih Sayyidina Umar. Watu. Kau niki watu diambungi wong. Aku melok ngambung pisan. Kalau memang Nabi tidak pernah mencium kamu, aku tidak akan nyium kamu. Kamu tidak manfaat sama sekali. Cuma karena Nabi pernah mencium kamu, maka aku juga mencium kamu. Andai Nabi tidak mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ini maknanya apa sih? Maknanya apa? Apa itu maknanya? Oh, maksud saya ngomong ngono kurang ajar. Tutu. Ini penegasan apa-apa yang dilaksanakan Nabi itu maslahah, kebaikan. Maka lewis Nabi ngomong, ayo apa jadi mumet. Gitu loh. Nabi misalnya makan gunakan 3 jari. Karung saiki dibahas. Lek 3 jari udah iso sebeb mosok sego 3 jari. Nyocot wis ngajar. Kok niki nyocot kakek ngomong. Nabi wis ngomong kayak ngono wis turutono. Itu apik wis. Urusan ente nanti mau gawe sendok, mau gawe garpu, ente mau gawe sedotan kayak. Iya kan? Mau gawe sekrok ini mangane. Tetap itu terserah, cuma jangan pernah meninggalkan Nabi. Gitu loh Pak. Kalau saya ndak duduk pinter tambah kurang ajar karo Nabi kadang-kadang. Engko siwak dibahas. Ngomong apa siwak jar ini? Kula apa nggawe siwak beb, wong saiki ana yang namanya pasta gigi. Hati-hati loh ya. Itu omonganmu bisa memancing murkanya Allah. Ini siwak sesuatu yang dicintai loh Nabi. Sampai Nabi akan wafat minta untuk disiwaki loh. Ojo kritik lagi. Ini kayu Pak. Kayu. Apa bedanya? Aku takon saiki. Iki fair-fairan aja ya, fair-fairan. Bukan niat kurang ajar, cuma supaya kita tahu Pak. Aku takon, kayu siwak karo kayu jati kuatan di. Yang keras. Jati ya. Apa ndak go kayu jati sampean? Kayu jati ya rek enak rek daripada siwak ini kayu jati ada gopok ini kayak tak misali tahu enggak jawabannya? Satu Pak jawabannya, karena Nabi gunakan ini. Mari urusan enggak perlu dibahas maneng guys, baru nanti untuk memantapkan kita diteliti bahwasanya siwak itu dengan 70 keutamaan bla 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 dan sebagainya. Baru sudah itu sebetulnya Pak, tanpa ada faedah-faedah seperti itu kita tidak tahu. Pokoknya Nabi gawe wassalam. Tahu-tahu. Itu loh. Ketika Sayyidina Umar setelah ngomong seperti itu, ono sing neblek tekan mburi. Cerita tadi itu, ketika ngomong seperti itu, ono sing neblek tekan mburi. Wes. Hendak wahai Umar, ketahui bahwasannya itu batu memberikan manfaat sama kita. Bahwasanya batu ini akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah karena kita pernah mencium itu saksi baik di hadapan Allah. Sopoi, toleh, Sayyidina Ali, radhiyallahu taala anhuma. Ya, nah ngomong-ngomong ngambung Hajar Aswad, iku hukum sunnah Pak. Bojone jenengan, ojo dilebok-lebok nomrono. Lebuk-lebuk ayo dikon kudu oleh cepetan di koyok seolah-olah lek ndak ngambung Hajar Aswad ndak sah manasiki, seolah-olah itu gitu sampai bayar sikut-sikut
La haula wala quwata illa billah. Diatur Pak sama Nabi, Pak. Nabi sudah tahu. Kalau rebut-rebutan kayak ngono, ya sudah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, selesai. Kurang mantep, Beb. Kurang mantep ya. Isra ini mlebu. Ya nyikut, Beb. Loh, ini mencium Hajar Aswad ini hukumnya sunnah. Ente nyikut uang hukumnya haram. Ya padha ae ceritane. Aku kepingin rek koyo Habib Umar ngono gak imamaan ngono. Oh ya bagus le, bagus, nggak imamaan. Tapi ning sore karo cekak. Lah iki wong apa jenenge? Ya jawaban dewe. Loh, kalau ini sudah ketutup semuanya, gunakan imamah. Oh bagus, bagus. Apalagi hari Jumat, bagus. Sunnahnya Nabi. Ya podo kayak ngono. Ente sudah melaksanakan haji, manasiknya sudah semuanya dilaksanakan. Kemudian ditambahi sunnai, mungkin mencium. Lah dak iso, ya wis diatur Nabi. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Mlaku maneh tawaf. Bismillah Allahu Akbar ngono, ono lampu ijo nek ngono ya. Lampu ijo. Aku biyen durung berangkat aku bingung, Pak lampu ijo ya apa iki bareng. Sampeyan mikir kok, lampu ijo ya apa sih wis le insyaallah lek berangkat engko weruh. Amin ya. Amin ya. Kemudian mereka tadi itu sampai pada Tumayunan wa atas wa fisijni, dan di dalam penjara tadi itu hayatun, ular-ular, aqarib, dan kalajengking ka'amsalil bukhti, seperti semisal apa bukhut, ponoknya unta, tanhasyu godame yang akan apa? Menyengat, ngentuk, menyengat kedua kakinya. Fala yubtish, maka dia tidak mampu untuk melawan. Batosha itu ngantem. Itu batosha. Wa idza batostum jabarin. Batosha itu ngantem. Ketika penduduk neraka tadi itu kakinya itu disengat oleh kalajengking, oleh ular, mereka tidak mampu untuk nolak. A'udzubillahi min dzalik. Tumayudau ala ra'si tajum min nar. Kemudian diletakkan di atas kepalanya penduduk neraka tajum min nar, satu mahkota dari api. Wa yuj'alu, dan dijadikan fi mafasilihi al hadid, dijadikan di sendi-sendinya, di pergelangan tangannya, di pergelangan sikunya, semuanya pergelangan-pergelangan tadi itu diberikan oleh Allah besi. Wa fi unuqihi as-salasil, dan di lehernya tadi itu ada rantai. Wa fi yadihi aghlal, dan di tangannya itu ada semacam rantai juga yang diletakkan di tangan mereka penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Di sini Pak, ada satu faedah, Pak. Ada satu faedah. Ketika seseorang itu akan wafat atau meninggal dunia, dikatakan bahwasannya ketika orang tadi itu akan wafat meninggal dunia, yang ditampakkan oleh Allah ketika itu yaitu apa-apa yang pernah dia fikirkan dari kehidupan dunianya. Mana yang lebih dia pikirkan, maka ketika itu dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkataan nasihat beliau Al-Habib Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau itu mengatakan, ini nasihatnya gini Pak, Anda bacakan pelan-pelan ya. Kullu mu'min, katanya beliau, kullu mu'min, semoga kita dijadikan orang beriman Pak. Setiap orang yang beriman, inda khuruji ruhihi, ketika rohnya itu keluar, maka ketika itu yubasyaru bimanzilati, dia diberikan kabar gembira dengan tempatnya nanti minal jannah, di surga. Allah, sampai lihat beberapa orang ya, ketika mereka meninggal dunia itu jenazah diletakkan gini, senyum, guyu, nikmat ya.
kayak apa yang jenengan Hanan katanya Gus Imam radhiyallahu an. Ya. Ini bukan omongan apa itu? Loh, ini ada dalilnya. Mereka diberikan kabar gembira oleh Allah. Jadi sakit Pak, sakit yang dirasakan makhluk itu seketika ditarik rohnya, ngaji malam Ahad yang Anda bacakan dari kitabnya Imam Suyuti, itu kan setiap urat dicabut ya Pak. Setiap urat loh. Sakit Pak. Ente bayangkan saja asam urat, berapa urat itu yang rusak. Ketika sakit seperti itu, maka beberapa orang ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Itu Nabi datang sama dia. Orang-orang yang soleh, makanya kita akan ngaji itu dikirimi Fatihah, muallifnya. Kita kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kirim Fatihah kepada orang-orang. Supaya apa? Supaya mereka kenal sama kita. Dan mereka ini sesuai hadis Imam Muslim memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Memberikan syafaat di hari kiamat. Kiamat ini kapan sih? Tahu enggak kiamat? Kiamat ini bukan cuma kiamat hancurnya bumi, itu kiamat kubro. Kiamat itu bisa kiamat kecil. Dalam hadis apa? Idza mata ibnu Adam qad qamat qiyamatuh. Seorang anak manusia itu kalau meninggal dunia berarti kiamatnya dia sudah muncul. Sedangkan Imam Muslim tadi meriwayatkan yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu ketika mati nih, meninggal wafat. Nabi, juga orang alim, juga para orang yang mati syahid. Makanya ketika keadaan sakit seperti itu datang Pak orang-orang soleh, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ditenangkan untuk menghilangkan rasa sakit, ditunjukkan tempatnya di surga. Iki loh tempatmu di surga. Eto. Makanya kadang-kadang orang meninggal kan kayak ngeliat ke atas gitu, moro-moro guyu senyum gitu. Kemudian wa makanati intallah, di kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayafrahu bidzalik. Orang mukmin tadi itu akan bahagia dengan hal tersebut. Dengarkan. Ini yang penting, Pak. Aghlab ma ghalaba ala qalbika hubbuhu sayakhturu alaika fi tilka sa'ah, katanya beliau. Paling besarnya yang sering kamu pikirkan dalam hati kamu, kecintaan ini. Kita cinta kepada siapa ketika akan wafat? Ketika di dunia, oh, anak cinta kepada orang soleh. Ketahui, orang soleh tadi itu akan datang, saya turu alaika fitil kesaah. Orang yang kita cintai itu akan datang sama kita ketika keadaan seperti itu. Makanya katanya beliau, dar, hati-hati kamu, katanya beliau, ala sahati qalbik, yang berada di dalam hatimu. Hati-hati yang masuk dalam hatimu, pikirkan apa yang masuk dalam hatimu. Ayyahilla fiha mahabbatu kafir au ba'id anillah. Jangan sampai di hatimu ini ada kecintaan kepada orang kafir atau orang-orang yang jauh dari Allah. Karena apa? Karena mereka akan datang. Mereka diadab di neraka, didatangkan oleh Allah dalam keadaan menakutkan. Naudzubillah min dzalik. Dar, katanya beliau, ala sahati qalbik. Hati-hati, katanya beliau, di hatimu ini jangan sampai di sini ada kecintaan kepada orang kafir atau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La tu'alliqhu illa bi ahbabi rabbik. Janganlah engkau menggantungkan hatimu illa kecuali bi ahbabi rabbik, dengan orang-orang yang dicintai Tuhanmu. Jangan gantungkan hatimu kecuali cinta sama Nabi Muhammad, kecuali cinta para sahabat, cinta para ulama, cinta orang-orang yang soleh. Maka hatta tamuta ala halin yardahullah, sehingga engkau akan mati dalam keadaan yang Allah meridhoi kamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah,
di dunia dekat sama Nabi, di ketika wafat kita dekat sama Nabi, Nabi datang bersama kita, dan kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Masih ada beberapa maklumat di sini yang belum saya sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah besok ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Pondok Pesantren Al-Munawwir Boreng, insya Allah. Apa ini makamnya Yai Umar Boreng, insya Allah. Afdhalu dzikri